Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة علمت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa ni'mal. Pada kesempatan pagi ini kita sampaikan tips dan trik menghafal juz amma. Apakah screen-nya kelihatan? Sharing screen-nya kelihatan? Kelihatan nggak screen-nya? Halo? Kelihatan lebih. Baik. Tips dan trik menghafal juz amma. Bagi teman-teman yang sudah menghafal, ya alhamdulillah ini bisa merefresh kembali
Bagi yang belum menghafal, mungkin bisa jadikan tips untuk bisa menghafal. Tips dan trik menghafal juz amma. Untuk pembahasan pada kesempatan pagi ini, apa yang sampaikan menghafal juz amma dengan metode TES, tilawah evaluasi sederhana. Rumusnya masih ingat PD IM2 BHS. PD ini terkait kepercayaan diri. Jadi pengetahuan kita terhadap Al-Quran, keimanan kita terhadap Al-Quran. Jadi titik start di mana seseorang mau melangkah itu, dia tahu posisinya di mana. Ibarat mau safar, dia tahu sekarang di titik koordinat mana. Orang kalau mau bepergian, kan harus tahu dulu dari mana berangkatnya, terus mau pergi kemananya itu kan harus tahu. Sehingga kemudian kalau nggak tahu ya tersesat, kan gitu. Kalau nggak tahu ya tersesat, kesasar. PD itu di situ. Berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita pada Al-Quran. Makanya kemudian niat untuk menghafal juz amma dalam hal ini ya, sebenarnya tidak hanya juz amma, Al-Quran secara umum juga sama. Juz 1, juz 2, juz 3, 30 juz itu sama. Jadi niatnya harus kuat. Niat nawaitu an uhafidul Qur'an lillahi ta'ala. Menghafal Quran itu untuk apa tujuannya? Gitu. Niatnya untuk apa? Itu ada di pembahasan PD. PD, percaya diri. Kemudian IM2. Ingat membaca, ingat murojaah. Banyak sekali yang berargumentasi, banyak sekali yang menunda-nunda hafalan, hanya berargumentasi karena pengen murojaah dulu. Hati-hati. Abi nggak mengatakan salah, tapi hati-hati. Statement seperti itu bisa menjadi talbis, ya. Talbis iblis, perangkap iblis, perangkap setan untuk menjebak kita hanya sekedar berargumentasi saja tanpa ada, hanya berargumentasi saja hanya untuk mengalihkan agar kita tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alasan yang tidak bermakna, seakan-akan begitu. Dan memang faktanya kebanyakan begitu. Sebagai pembenaran saja. Murojaah kan lebih sulit Ustaz daripada menambah hafalan. Iwanifillah rahmatullahi alaikum. Jangan dilanjutkan alasan-alasan seperti itu. Ya, jangan dilanjutkan. Kenapa? Karena itu alasan yang tidak ada argumentasi normatifnya. Itu alasan aku mau bilang kemalasan itu gimana ya? Ya alasan manusia. Alasan manusia memang begitu. Tetapi kemanusiaan yang dia beriman, ketika dia muncul rasa seperti itu, dia langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kondisi sekarang ini di mana kapitalisme merajalela, sekularisme ada di mana-mana. Sehingga lingkungan kita itu memang tidak mendukung untuk takwa. Sebetulnya begitu. Kalau kita turutkan pada lingkungan, maka kita jadi orang kalah. Di sisi Allah kita jadi orang yang na'udzubillah min dzalik, bisa jadi jatuh pada kemaksiatan. Karena itulah lingkungan kita berbeda dengan lingkungan para sahabat dulu. Lingkungan para tabi'in yang
di mana masyarakatnya masih masyarakat Islam. Lingkungan kita sekarang itu bukan masyarakat Islam. Ya, berkali-kali Habib sampaikan di kelas, seperti ikan yang hidup di daratan, lama-kelamaan akan mati. Kita meski sudah hafal An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, kalau tidak dimurojaah atau kalau tidak ditambahkan menjadi Al-Lahab, ya, terus An-Nasr, Al-Kafirun, dan seterusnya, Al-Kausar, dan seterusnya, tidak nambah, tidak bergerak, tidak berjalan, tidak kemudian berproses lebih jauh lagi, maka kita akan kalah, akan mati seperti ikan yang hidup di daratan. Lama-lama akan mati. Kenapa? Karena kapitalisme, sekulerisme itu sudah betul-betul mempengaruhi kita. Nauzubillah. Makanya dari itu PD dan IM itu harus kemudian menyatu. Kalau dulu masa sahabat, dulu masa Rasulullah, masa zaman Abdul Qurun ketika khilafah masih tegak itu, justru menghafal itu lebih sulit daripada murojaah. Kenapa? Karena tapi ulama-ulama dulu itu otomatis hafal Quran. Yang disebut hafid. Hafid itu bukan ulama Quran, bukan. Hafid itu ulama hadis. Jadi ketika mereka menghafal, itu yang dihafal adalah hadis. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran itu sudah otomatis. Bagi para sahabat, ya, tabi'in itu menghafal Quran itu hadis. Makanya ulama Al-Quran disebut mukri. Sebetulnya mukri, bukan hafid. Hafid itu kondisi sekarang aja ketika kapitalisme ini merajalela. Menghafal Quran sebetulnya mukri. Mukri itu. Oleh karena itulah, selain kita berjuang untuk pertahanan kita sendiri, kita juga berjuang untuk menghadapi serangan dari kapitalisme sekulerisme. Logikanya, ya sering Habib sampaikan juga, seseorang ketika mau berangkat bepergian, jadi dia sudah tahu tempat, ketika pertama kali pergi, belum tahu jalan, belum tahu peta, masih meraba-raba, tentu lebih membingungkan kan harusnya, daripada yang sudah pernah menghafal, daripada yang pernah sudah pergi ke situ, kan gitu. Logikanya kan. Tapi aneh sekali sekarang itu memang namanya akhir zaman ya. Masya Allah. Karena itulah jangan dipisahkan antara menghafal dengan membaca. Jangan dipisahkan. Membaca dengan menghafal jangan dipisahkan. Satu kesatuan. Meskipun menghafal, sebetulnya dia membaca. Cuma objek yang dibaca itu tidak di depan mata, atau objek yang dibaca itu tertutup, mata kita tertutup, terpejam, itu menghafal itu begitu. Sehingga objeknya sudah masuk ke dalam benak kita. Misal, teman-teman sudah hafal Al-Buruj, sudah hafal belum? Ada yang sudah hafal, ada yang belum ya? Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud. Ini Abi menghafal Al-Buruj ini, wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud, tanpa melihat di mana objeknya sudah masuk ke dalam otak. Begitu. Beda dengan membaca ketika langsung berhadapan dengan Al-Quran. Bedanya apa? Bedanya pada objek yang dekat atau objek yang jauh, itu saja. Selain itu sama. Menghafal dan membaca sama. Oleh karena itu, IM2 ini menjadi sebuah kebiasaan harusnya. Ya, kalau PD itu kemauan, Habib tulis mau, itu ya. Ini nggak stabil ini sinyalnya. Banyak yang di kampus banyak yang pakai ya. Semua buka Zoom ya. Tes.
Halo, suara Abi bisa didengar? Halo? Apakah suara Abi bisa didengar? Bisa, Bi. Alhamdulillah. Jadi begitu. PD itu kemauan kita harus kuat. IM itu kebiasaan. Dapat dua BHS itu ada unsur sebetulnya ada unsur hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada unsur kemampuan yang itu ditunjang oleh bukan ditunjang, yang pokok adalah hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu PD itu di situ. Itu rumus BHS itu begitu, rumus IM, rumus metode tes itu begitu. Ya. Metode yang menyatu. Metode yang menyatu. Ya, ini terutama bagi teman-teman yang belum juz amma ya. Bagi yang sudah juz amma, tinggal kemudian bagaimana keberkahan juz ammanya itu nulari kepada teman-teman yang lain. Dan berkali-kali disampaikan semua muslim hafal Al-Quran. Ya kan? Minimal, hanya misalnya kita bicara minimalis itu ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas pasti hafal, Al-Fatihah pasti hafal kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gitu kan. Kenapa? Karena setiap sholat di murojaah. Kalau muslim nggak sholat ya dosa kan gitu. Itu. Nah kemudian dalam konteks PD itu harus ada niat untuk menghafal seluruhnya. Ya, yang belum 604 segera 604 kan nggak apa-apa. Termasuk Abi belum 604. Abi itu berusaha juga nambah terus. Sehingga kemudian tidak berhenti pada capaian yang dirasa berat. Memang berat. Kenapa bisa berat? Karena pikiran kita sebetulnya nggak berat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri famin mudzakir. Itu. Yang membuat hafalan itu siapa? Allah gitu. Makanya kemudian ketika kita niat untuk menghafal seluruh Al-Quran, istighfar, berdoa kepada Allah, minta, mulai lagi, menambah lagi. Dari yang paling dekat dengan kita, paling mudah, paling mengembirakan. Itu. Bismillah aja. Jadi Bismillah. Yang membuat kita hafal itu bukan kita. Hati-hati, ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu pada ranah PD. Kemudian pas tilawah di waktu sholat, kalau Abi sudah berkali-kali juga disampaikan, seringnya Abi itu karena punya guru ya, guru Abi dulu waktu di Al-Munawwir Rabi'ah itu kalau sholat maghrib itu selalu An-Nas Al-Kafirun sama Al-Ikhlas itu, dan Abi mengikuti beliau. Makanya kemudian maghrib sama subuh seringnya tetap itu terus. Tapi kalau tahajud beda ceritanya, ya. Tahajud beda ceritanya. Pernah suatu saat itu 5 juz tahajud, Masya Allah. Abi juga nggak menyangka kok bisa semalaman 5 juz. Wallah alam, mau ulang juga wallah alam. Itu IM2 itu. Kemudian dalam praktek-praktek juga kita ketahui karakter 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran. Ya, 30 juz Al-Quran itu berapa halaman? Halo? Siapa yang mau menjawab? 30 juz Al-Quran itu berapa halaman? (604) ya. Kenapa ada 4 halaman sisa? Kenapa enggak 600 pas? Karena 30 kali 20 kan harusnya 600. Tapi kok ada 4 sisa? Berarti ada juz-juz yang halamannya tidak 20, melainkan lebih. Yaitu juz 1. Juz 1 itu berapa halaman? Berapa halaman dia juz 1? Masya Allah. Juz 1 itu 21 halaman. Kalau juz 30 itu 23 halaman.
sehingga menjadi 604 halaman. Kalau juz 1 dengan juz 30 itu lebih, halaman tidak 20. Selain juz 1 dan juz 30, yaitu juz 2 sampai juz 29, masing-masing 20 halaman. Itu. Khusus untuk juz amma, karakternya diingat-ingat. Misalnya, An-Naba itu halaman berapa? 582. Ada berapa baris? Setiap baris ada 15. Setiap halaman ada 15 baris. Itu terus ditadaburi sambil ditadaburi. Sampai kemudian pembiasaan diri. Nah, ini misalnya An-Naba amma yatasaalun, terus diulang-ulang. Anin naba'il azim, misalnya ambil tiga baris dulu, misalnya dulu. Tiga baris dulu. Tiga baris dulu. Kalau tiga baris berarti ini berhentinya di sini. Tiga baris ini berhentinya di sini. Tiga baris ini berhentinya di sini. Terus tiga baris di sini. Begitu, wanifillah rahmatullahi alaikum. Oh, enggak deh. Gitu ya. Ini berhentinya di sini. Ini sudah ayat di tengah-tengah. Insya Allah mudah. Ya, amin. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam upaya bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Tapi kira itu yang bisa disampaikan, ya silakan dipraktekkan. Di sini ada peserta ada 11 orang. Ada Wialid Soin yang belum bersama ya. Ada Wialid Soin, Yunus belum bersama, Farhan sudah, Salma, Aulia, Nifa, Nurul Fitria, sudah semua. Ini sudah semua, Yunus sama ada Wialid Soin. Baik, wanifillah rahmatullahi alaikum. Silahkan mungkin kalau ada pertanyaan kita diskusikan. Seandainya tidak, ya berarti kita akhiri sampai di sini. Tidak ada? Baik, kita tutup dengan baca doa kafaratul dengan membaca doa khatmil Quran dan kafaratul majlis. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nur wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pamit ya. Sudah tutup.